Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme
partai keadilan sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk
menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan Nggak ada. Iya, ada intimidasi Nggak ada. dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya, hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya, tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja,
untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth. Tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saiful Mansur, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Gimana Gus? Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati. Kami berharap sekali bahwa sejak dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir atau tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan Nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin,
Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya, hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Ini Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Mohaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat.
sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjegalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjegalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjegalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Amin. Jadi itulah kira-kira cara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Ya betul, jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya
dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang.
karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak dalam pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, Cak. Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjegalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjegalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjegalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir
kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati. Kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga
rapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Gus, ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JIH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini.
kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya, tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Masum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah ke sini, tolong saya foto di backdropnya saja, di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang, jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Masum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus, soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syura PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi
pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Amin. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir atau tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan Nggak ada. Iya, ada intimidasi Nggak ada. dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat
Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak terkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah ke sini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan.
Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa kemudian dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang.
apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak, dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JIH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri.
siap. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Gimana Gus? Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, sebagai nggak tahu saya, nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati. Kami berharap sekali bahwa sebenarnya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan.
Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir atau tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan Nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JIH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak terkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap.
daripada merusak acara. Saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus, soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya nggak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, Cak. Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Mohaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya
Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa kemudian dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi
pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan
dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi Nggak ada. dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JIH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas mengundang saya. Tahu gitu nggak usah mengundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Gimana Gus? Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap? Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, Cak. Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama.
Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjegalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjegalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjegalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang.
apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak, dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JIH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas mengundang saya. Tahu gitu nggak usah mengundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya, nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri.
siap. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Gimana Gus? Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak dalam Siapa? pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, sebagai nggak langkah? tahu saya, nggak tahu. terima kasih, Cak. Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjegalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjegalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjegalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa sebenarnya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapat
merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir atau tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi. Kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan Nggak ada. Iya, ada intimidasi Nggak ada. dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap.
daripada merusak acara. Saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke pencalonan. Saya tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap sebagai langkah? Nggak tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak.
Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15:52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi
pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang. Apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak? Dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir atau tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan
dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi Nggak ada. dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus, soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. nggak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap? Oh, nggak tahu saya, nggak tahu. Terima kasih, Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama.
Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS segera mendukung cawapres Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Harapan itu diungkapkan Ali seusai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Diketahui dalam kunjungan tersebut PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun Caimin sendiri datang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanul Haq. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Setelah untuk kita semua, kawan-kawan media yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga insya Allah Partai Keadilan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Tentunya tujuan daripada pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan, membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini dideklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir ini saya pengantar dari saya. Silakan Pak Cawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Pertama, terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran pengurus DPP Nasdem atas penyambutan kehadiran saya beserta seluruh jajaran DPP PKB. Saya beserta rombongan DPP PKB siang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk bersama-sama Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Amin. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini. Saya dan rombongan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ini kan awalnya undangannya juga sudah ada PKS yang sudah diundang.
apakah sudah ada konfirmasi datang atau tidak, dan strategi dari PKB sendiri untuk menarik PKS ikut bersama PKB dan Nasdem seperti apa, Gus? Saya tidak tahu apa hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke. Terima kasih. Jawab dulu. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Gus, mau nanya soal kemarin ketibaannya Gus Imin di Kalimantan Selatan dan bilang ada intimidasi ke Bupati Kalimantan Selatan Tanah Laut. Nah, saat dikonfirmasi ke Bupati tersebut ternyata tidak ada intimidasi dan nggak ada. Iya, ada intimidasi dan menyebutkan kalau Caimin sendiri tidak diundang ternyata ke sana. Gimana tuh? Iya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian menunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya. Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir. Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron, dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ulang. Jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot. Tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat, kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri.
siap. Gus, Ya, terima kasih semuanya. Gus izin Gus izin soal menanggapi pernyataan Gus Yahya minta NU jangan dibawa-bawa ke Saya pencalonan. tidak pernah bawa NU, saya tidak pernah bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Oke. Gimana Gus? Pemeriksaan besok hadir nggak Pak? Besok pasti datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya diminta untuk datang. Gus, Pak ini dianggap sebagai langkah untuk menjatuhkan secara sistematis nggak? Siapa? Pemeriksaan ini apakah dianggap Oh, sebagai nggak langkah? tahu, saya nggak tahu. Terima kasih, Cak. Selamat rapat. Gonjang-ganjing nama Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjagalan dirinya sebagai cawapres. Tanggapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diketahui isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjagalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjagalan itu. Ketua Umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi, diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi, hingga pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu atau beberapa jam setelah deklarasi Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih.